Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan mengarungi waktu, kembali ke masa lalu di tepi Sungai Musi yang megah, untuk mengungkap sebuah legenda yang menyentuh hati. Ini adalah kisah tentang Putri Dayang Merindu, sebuah cerita cinta, pengorbanan, dan kerinduan abadi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadi kota Palembang. Siapkan diri kalian, karena kita akan segera berlayar ke dalam salah satu cerita rakyat paling ikonik dari Sumatera Selatan. Dahulu kala, di kerajaan Palembang, hiduplah seorang putri cantik jelita bernama Dayang Merindu. Kecantikannya begitu termasyur, menyebar ke seluruh penjuru negeri. Bukan hanya rupawan, sang putri juga dikenal memiliki hati yang lembut dan budi pekerti yang luhur. Banyak pangeran dan bangsawan dari berbagai kerajaan datang untuk melamarnya, berharap bisa memenangkan hatinya. Namun, hati Putri Dayang Merindu sudah tertambat pada seseorang. Orang itu bukanlah seorang pangeran atau bangsawan kaya raya. Dia adalah seorang pemuda biasa, seorang nelayan yang gagah berani dengan hati yang tulus bernama Awang. Setiap senja, Awang akan mendayung perahunya di Sungai Musi, menyanyikan lagu-lagu merdu yang suaranya terbawa angin hingga ke jendela istana. Dari sanalah, benih-benih cinta mulai tumbuh di hati sang putri. Diam-diam, mereka sering bertemu di tepi sungai, di bawah cahaya rembulan, mengikat janji setia sehidup semati. Bagi Dayang Merindu dan Awang, Sungai Musi bukan hanya aliran air. Sungai itu adalah saksi bisu cinta mereka. Di sanalah mereka berbagi tawa, impian, dan harapan untuk masa depan bersama. Mereka tahu, perbedaan status sosial menjadi tembok besar yang menghalangi hubungan mereka. Namun, cinta mereka terlalu kuat untuk dipadamkan oleh aturan dan adat. Mereka percaya, suatu saat nanti, takdir akan menyatukan mereka. Namun, seperti dalam banyak kisah cinta, rintangan pun datang. Raja, ayah dari Putri Dayang Merindu, tentu saja tidak merestui hubungan putrinya dengan seorang nelayan biasa. Sang raja telah memilih seorang pangeran dari kerajaan seberang untuk menjadi pendamping hidup putrinya. Pertunangan pun diatur tanpa persetujuan Dayang Merindu. Hatinya hancur berkeping-keping. Bayangan akan dipisahkan selamanya dari Awang adalah siksaan yang tak tertahankan. Mengetahui kabar pertunangan itu, Awang pun merasa putus asa. Namun, cintanya pada sang putri memberinya kekuatan. Suatu malam, ia memberanikan diri datang ke istana, bukan untuk melawan, tapi untuk memohon restu sang raja. Dengan penuh hormat, Awang bersujud di hadapan raja, menyatakan cintanya yang tulus dan memohon izin untuk mempersunting Dayang Merindu. Tentu saja, raja murka. Ia menganggap Awang lancang dan tidak tahu diri. Raja kemudian memberikan syarat yang mustahil. Ia berkata, "Jika kau benar-benar mencintai putriku, buktikan. Aku mau kau membawakanku 9 guci berisi emas murni dari negeri seberang sebagai mahar. Jika kau gagal, lupakan putriku selamanya." Syarat ini sengaja diberikan karena raja tahu, sebagai seorang nelayan miskin, Awang tidak akan pernah bisa memenuhinya. Meski berat, Awang menerima tantangan itu. Baginya, ini adalah satu-satunya jalan untuk bisa bersama dengan wanita yang dicintainya. Dengan hati yang berat namun penuh tekad, Awang berpamitan pada Dayang Merindu. Mereka bertemu untuk terakhir kalinya di tepi Sungai Musi. Dengan berlinang air mata, Dayang Merindu melepas kepergian Awang, berjanji akan setia menunggunya kembali, tak peduli berapa lama pun waktu yang dibutuhkan. Awang pun memulai perjalanannya yang panjang dan berbahaya. Ia bekerja keras, berlayar dari satu pulau ke pulau lain, mengumpulkan sedikit demi sedikit harta demi memenuhi syarat sang raja. Bertahun-tahun berlalu. Di Palembang, Putri Dayang Merindu terus menunggu dengan setia. Setiap senja, ia akan berdiri di balkon istananya, memandang ke arah Sungai Musi, berharap melihat perahu Awang kembali. Kerinduannya semakin dalam setiap harinya, hingga ia dijuluki Dayang Merindu, sang putri yang selalu merindu. Setelah perjuangan yang luar biasa selama bertahun-tahun, keajaiban pun terjadi. Awang berhasil. Ia berhasil mengumpulkan 9 guci penuh dengan emas murni. Dengan hati yang gembira, ia segera berlayar kembali ke Palembang. Ia tidak sabar untuk bertemu kembali dengan Dayang Merindu dan mempersembahkan mahar itu kepada raja. Di sepanjang perjalanan pulang, bayangan wajah sang putri terus menari di pelupuk matanya. Namun, disinilah tragedi dimulai. Dalam perjalanannya, Awang bertemu dengan seorang perompak tua yang licik. Melihat harta yang dibawa Awang, perompak itu menawarkan sebuah ide jahat. "Anak muda," katanya,
perjalananmu masih jauh dan berbahaya. Agar emasmu aman dari bajak laut, tutupi saja permukaan guci-guci ini dengan sayuran dan ikan asin. Siapa yang akan menyangka ada emas di bawahnya? Awang yang polos dan terlalu gembira setuju dengan usulan itu tanpa curiga. Akhirnya, tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Perahu Awang terlihat dari kejauhan, mendekati dermaga istana. Putri Dayang Merindu yang melihatnya dari balkon, bersorak gembira. Seluruh istana pun gempar. Awang turun dari perahunya dengan bangga, membawa 9 guci yang ia perjuangkan dengan susah payah ke hadapan raja. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah kesalahpahaman yang fatal. Ketika raja memerintahkan untuk membuka guci-guci itu, yang terlihat hanyalah sayuran busuk dan ikan asin yang berbau tidak sedap. Raja murka bukan main. Ia merasa dipermalukan dan ditipu. Beraninya kau menghinaku, nelayan miskin. Bawa guci-guci busuk ini dan enyahlah dari hadapanku, teriak raja. Awang terkejut dan panik. Ia mencoba menjelaskan bahwa di bawah sayuran itu ada emas, namun tak ada yang mau mendengarkannya. Dalam kemarahan dan kekecewaan yang mendalam, Awang merasa seluruh pengorbanannya sia-sia. Cintanya diremehkan, dan harga dirinya diinjak-injak. Dengan hati yang hancur, ia menendang guci-guci itu satu persatu hingga jatuh ke Sungai Musi. Dan pada saat itulah, keajaiban tragis terjadi. Begitu guci terakhir tenggelam, tiba-tiba dari dasar sungai muncul sebuah pulau kecil. Pulau itu berkilauan, karena ternyata ia terbentuk dari tumpukan emas murni yang tumpah dari guci-guci yang pecah. Semua orang terperangah. Raja menyadari kesalahannya, namun semuanya sudah terlambat. Melihat pulau emas itu, Awang semakin putus asa. Ia merasa telah gagal dan kehilangan segalanya. Dengan teriakan pilu memanggil nama Dayang Merindu, ia melompat ke dalam Sungai Musi dan menenggelamkan dirinya, menyusul harta dan harapannya yang telah karam. Pulau yang muncul dari tumpahan emas itu kemudian dikenal sebagai Pulau Kemarau, yang berarti Pulau Kemarau, karena konon pulau ini tidak pernah tenggelam meskipun air Sungai Musi sedang pasang. Di atas balkon istana, Putri Dayang Merindu menyaksikan seluruh tragedi itu dengan mata kepalanya sendiri. Hatinya remuk reda melihat kekasih yang sangat ia cintai dan ia tunggu selama bertahun-tahun, mengakhiri hidupnya di depan matanya. Tak sanggup menahan kepedihan, sang putri pun mengambil keputusan yang sama. Ia melompat dari balkon istana, menyusul Awang ke dasar Sungai Musi, untuk menyatukan cinta mereka dalam keabadian. Begitulah akhir dari kisah Putri Dayang Merindu dan Awang. Sebuah cerita yang mengajarkan kita tentang kekuatan cinta, kesetiaan, dan juga betapa berbahayanya kesalahpahaman dan kesombongan. Hingga hari ini, legenda mereka terus hidup di tengah masyarakat Palembang. Pulau Kemarau berdiri kokoh di tengah Sungai Musi, menjadi monumen abadi dari cinta mereka yang tragis. Banyak yang percaya bahwa arwah kedua sejoli itu masih berada di sana. Konon, sepasang pohon cinta tumbuh di pulau itu, melambangkan cinta mereka yang tak terpisahkan. Setiap tahun, terutama saat perayaan Cap Gomeh, Pulau Kemarau menjadi sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang yang ingin mengenang kisah mereka atau memohon berkah. Kisah Putri Dayang Merindu bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ia adalah cerminan budaya, pengingat akan sejarah, dan detak jantung dari Sungai Musi itu sendiri. Setiap kali kita memandang aliran sungai yang tenang, kita bisa membayangkan kerinduan sang putri dan perjuangan sang nelayan. Sebuah kisah yang akan terus mengalir, abadi bersama aliran Sungai Musi. Terima kasih sudah menemani kami menyusuri legenda yang indah ini. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan dan kecintaan kita pada kekayaan budaya Indonesia. Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.